mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara rapat kerja MTS Negeri 3 Kota Dua Kepulauan saya akan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan ayat suci tadi semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, laporan
Ketua Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati Bapak Ketua Pokjawas Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan, yang kami hormati Bapak Ketua Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tidore, yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah MTS Negeri 3 Tidore, yang kami hormati Bapak Perwakilan Orang Tua Orang Tua Siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tidore. Mohon maaf, saya lupa menyapa nama Bapak Ibu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita, sehingga sampai pada detik ini kita masih sempat berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam rangka melaksanakan kegiatan upacara pembukaan Raker Madrasah ke-1 MTS Negeri 3 Tidore tahun 2020. Terima kasih. Tak lupa pula salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau, karena atas perjuangan gigih mereka lah sehingga dinul Islam bisa ditegakkan di persada dunia ini, sehingga kita pula selalu berada dalam naungan. Kita bisa berada dalam naungan Islam, dan insya Allah kita sekalian bisa mendapat syafaat dari beliau pada akhir zaman. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kasih Guru dan Tenaga Pendidikan, kepada Bapak Ketua Pokjawas. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua Komite dan Bapak Perwakilan Orang Tua Siswa atas keringanan langkah, keikhlasan hati, melapangkan waktu, meluangkan waktu, melangkahkan kaki menghadiri undangan kami pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para rekan-rekan Dewan Guru, para karyawan dan seluruh warga madrasah yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Kegiatan Raker Madrasah dengan tema seperti yang terpampang di depan ini, mohon maaf saya tidak bisa membaca, walaupun yang buat itu saya. Mohon maaf sekali lagi. Lama Pak, kalau begitu sama
pelaksanaan raker madrasah ini dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu madrasah kami. Dalam raker ini, pelaksanaan raker ini berlangsung selama 2 hari, yaitu pada hari ini tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 yang bertepatan dengan tanggal 28 Syawal tahun 1442 Hijriah dan tanggal 29 Syawal tahun 1442 Hijriah. Kegiatan yang akan kami lakukan dalam raker ini adalah yang pertama, kita merevisi visi, misi, dan tujuan madrasah. Karena visi, misi, dan tujuan madrasah kami sudah agak kadaluarsa menurut kepala madrasah, yang harus direvisi supaya bisa mengikuti perkembangan dunia pendidikan demi peningkatan mutu madrasah ini. Dan yang kedua, yaitu penyusunan program masing-masing bidang. Itu yang akan kami lakukan dalam raker kali ini. Tapi ini raker baru pertama kami lakukan, jadi masih belajar Bapak-bapak. Mohon maaf kalau memang agak timpang jalannya. Kami juga pasti masih selalu mengharapkan bimbingan dan motivasi dari bapak-bapak yang ada di depan demi suksesnya pelaksanaan paket ini dan agar kami bisa mencapai hasil yang maksimal. Dan memang di depan ini selalu menjadi motivator bagi kami. Juga selalu membantu kami dalam hal baik materi maupun moral. Terutama kalau materi, Bapak yang di samping kirinya Pak Jamal selalu tidak pernah ketinggalan dalam setiap kegiatan. Peserta raker pada hari ini terdiri atau berjumlah 35 orang, terdiri dari 29 guru dan terdiri dari 25 guru dan 9 karyawan Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kedua. Barangkali itu saja laporan singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tidore kepada Ibu Haja Aminah Latif, Sarjana Pendidikan, dengan segala hormat disilahkan. Yang terhormat kasih guru dan tenaga pendidikan Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Barat, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Komite MTS Negeri 3 Kota Tidore Kepulauan, yang saya hormati dan saya banggakan yang mewakili orang tua siswa, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Pemjawas
Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan, Bapak Ibu, teman-teman guru dan tata usaha MTS Negeri 3 Tidore Kepulauan, beserta anak-anakku dari OSIS yang mewakili hari ini, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu berada dalam syafaat beliau hingga akhir hidup kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah, rahmat kesehatan, rahmat kesempatan, dan rahmat umur panjang, sehingga alhamdulillah kita hadir di ruangan ini dalam rangka melaksanakan rapat kerja madrasah tahun pelajaran 2021-2022 dan tahun anggaran 2022 ke depan. Insya Allah kegiatan yang kita laksanakan hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita kirimkan Al-Fatihah kepada pendiri madrasah ini yang masih hidup, insya Allah diberikan iman sehat, umur panjang, dimudahkan rezeki, dan yang sudah meninggal, insya Allah Allah tempatkan mereka di jannahnya Allah. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati, raker yang hari ini dilaksanakan oleh kami, sebenarnya ini bukan raker yang kedua, tapi secara seremonial adalah raker yang pertama. Tetapi pernah kami setelah saya masuk di MTS Negeri 3, waktu itu masih nomenklaturnya masih MTS Negeri Lora, itu kami sudah melaksanakan rapat, tapi tidak secara seperti ini. Itu membahas program kerja madrasah, tapi tidak digagas seperti ini. Waktu itu saya baru masuk di tahun 2018 ya, masuk 2008 tepat tanggal 30 Agustus. Kemudian di bulan kalau tidak salah itu Desember, saya dipanggil di kantor harus menyusun program madrasah, dan itu saya juga masih belajar mulai dari nol. Saya kumpul teman-teman kami yang berjumlah hanya 10 orang lebih. Alhamdulillah kami menyusun program itu dan dipakai. Tinggal setiap tahun saya rubah, tapi tidak melaksanakan seperti ini. Olehnya itu kepada Pak Kasih GTK dan Pak Pengawas dan juga komite saya sampaikan apa yang kami lakukan hari ini merupakan suatu cita-cita kami yang selama ini baru hari ini terwujud. Tetap program kami buat, tapi begitu mereka masuk dan saya sendiri yang audit di ruangan saya rasa capek juga yang saya lakukan itu. Harusnya saya melakukan seperti ini sehingga teman-teman tahu bahwa SOP yang mereka menyusun pada saat terakhir ini, mereka sudah tahu apa yang mereka harus kerjakan di tahun depan. Itu tujuan terakhir kami hari ini. Sehingga dilakukan hari ini, kami akan menyusun program kerja kami sesuai dengan SOP masing-masing, mulai dari kurikulum, kesiswaan, kemudian sarana prasarana, administrasi, dan juga SOP guru mata pelajaran. Sehingga dia sudah tahu, mereka sudah tahu bahwa ke depan mereka dari Januari atau misalnya dari bulan pertama sampai ke hari masuknya pekan pertama sampai hari Sabtu, itu mereka apa yang mereka lakukan. Dan itu
lebih mempermudah lagi kami menyusun LCKH, sehingga perlu kami lakukan hari ini. Apabila programnya akan terus kita susun hari ini dan sampai besok, apabila tidak berjalan maksimal atau belum tuntas, maka akan dievaluasi di bulan Januari atau di akhir Desember dengan namanya evaluasi diri madrasah atau EDM. Dan ini pun tetap akan dilakukan, dan juga kami juga mohon pendampingan dari Pak Kasih GTK dan juga Pak Pengjawas, karena ini butuh pendampingan sehingga kami yang merancang dan juga melakukan yang dievaluasi orang lain itu lebih sempurna daripada kami mengevaluasi sendiri. Karena yang menurut kami mungkin itu sangat sempurna, tapi menurut Bapak mungkin ada perubahan-perubahan kecil yang harus dilakukan. Olehnya itu mungkin saja kaitan dengan EDM yang dulu sudah dibimbing oleh Pak Pengjawas, Pak Dade, dan menurut beliau sudah ada perubahan yang kemarin berdasarkan 8 standar, sekarang sudah dilebur, diperkecilkan menjadi 4. Sehingga di tempat ini saya mohon bimbingan dari Pak Pengjawas atau Pak Dade untuk mendampingi kami ke depan dalam penyusunan evaluasi diri madrasah. Kemudian kaitan dengan orang tua siswa yang hadir hari ini, Pak, mohon izin Pak Tabib, saya sebutkan nama, juga sebagai senior kami di madrasah ini, dan beliau saya juga alumni dari sini Pak ya, tercatat di buku induk siswa. Alhamdulillah hari ini masih segar, Allah masih pelihara umur, insya Allah masih sama-sama dengan kita bagaimana mengembangkan madrasah ini ke depan lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebih 13 tahun yang saya berada di madrasah ini, baru sedikit yang kami lakukan dan banyak juga kekurangan yang terdapat dalam perjalanan tugas kami di sini. Olehnya itu Bapak Ibu yang mau jadi orang tua maupun komite, kami selalu membuka diri. Apabila ada kekeliruan, ada kesalahan yang kami lakukan, kami adalah manusia biasa dan kami butuh kesempurnaan itu dari Bapak Ibu. Saya selaku pimpinan kesempurnaan dan juga ada di teman-teman saya di madrasah ini, guru dan pegawai, juga siswa, dan juga selaku pendamping saya, saudara saya, orang tua saya di madrasah ini adalah komite. Kalau bukan Bapak Ibu yang membenahi saya dan teman-teman, siapa lagi? Yang penting itu adalah bagaimana cara menyampaikan ke kami dan secara santun demi pengembangan madrasah ini. Insya Allah kami tidak akan tersinggung, namun kami bersyukur bahwa Bapak Ibu masih mencintai kami dan juga lembaga yang kami berada di tempat ini. Karena bukan Bapak Ibu, tidak akan mungkin kami ada di sini. Mungkin saya ada di mana begitu. Tapi karena jangan kerja keras komite dan para pendiri kita di madrasah ini, alhamdulillah. Yang dulu masih pakai gedung MI, pertama dari PGA, kemarin masih pakai di MI, sampai sekarang di tahun 1970 pemerintah mengakui madrasah ini sebagai madrasah diizinkan operasionalnya dari Ambon yang ditandatangani oleh Pak Putuhena di tahun 1970, dan penelitiannya pada tahun 2013 2003 ya, mohon maaf, 2003 di SK itu 2003. Dan alhamdulillah hari ini kami menikmati apa yang sudah digagas oleh para pendahulu kita, pada orang tua kita dulu. Insya Allah kami yang ada di sini juga bapak-bapak, sama-sama kita bergandengan tangan melihat kekurangan yang ada di madrasah ini, sehingga kekurangan yang ada ini
sedikit demi sedikit insya Allah bisa terpenuhi atas bantuan Bapak Ibu. Kemudian di tempat ini juga saya sampaikan ke Ketua Komite dan juga para wakil orang tua. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Komite juga bahwa tidak ada rupiah murni lagi. Mungkin Pak Kasih lebih tahu karena beliau juga sudah dikasih juga di Departemen Keuangan bahwa tidak ada rupiah murni. Olehnya itu saya tetap meminta dukungan dari para komite agar bagaimana pagar kita yang ada di sana baru 150 dibuat, insya Allah ke depan bisa sempurna. Dan itu juga termasuk dalam program komite yang hari ini dan besok kita susun. Jadi saya minta juga dari komite punya program, Bapak berdua ini punya program, mungkin belum Bapak dua pulang baru bikin kasih kita orang yang belum terima dan nanti terus masukkan dalam program kerja madrasah. Di dalamnya ada program komite. Jadi saya sampaikan yang belum ada itu orang belum selesai pagar, yang kedua tompi aula. Kemudian lahan kosong sana, master plan-nya sudah ada Pak Komite, saya sudah sampaikan juga master plan-nya. Master plan ke depan, itu saya hanya membuat master plan-nya. Insya Allah ke depan siapa ganti saya, insya Allah itu komite sudah tahu master plan sebelumnya apa. Ya. Jadi master plan di sana aula kita buat sarana olahraga di lahan yang kosong. Kemudian ada juga di dalam ada kolam renang, sarana olahraga juga. Di sini sarana olahraga semua dibangun di situ dan juga WC dan juga kamar ganti untuk siswa yang melaksanakan kegiatan olahraga di sana. Itu harus disiapkan. Sehingga Bapak Ibu kita harus bermimpi. Tidak akan mungkin tidak ada mimpi bisa terwujud. Karena ada mimpi dulu, ada cita-cita dulu, ada visi-misinya dulu baru bisa terwujud program itu. Oleh ini hari ini kita bermimpi dan kita akan menulis mimpi yang kita itu dalam kertas dan menjadi catatan kita untuk bagaimana kita wujudkan mimpi kita ke depan insya Allah. Oleh itu dan juga Pak Kasih, mungkin saja saya mohon karena ada proposal kami yang sudah sampai di pusat kemarin, bulan kemarin saya sendiri yang itu kemudian ketemu juga orang di sana. Terus saya minta juga ada bisikan dari juga Pak Kasih ke pusat sehingga proposal SDSN itu insya Allah bisa kami dapat karena insya Allah harus tahapan. Satu dulu baru bisa lulus dulu baru bisa tahapan itu menurut mereka di pusat. Kami juga mohon doa dari komite agar itu bisa tercapai. Demikian apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah membuat hasil yang kita inginkan. Demikian dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Dori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. kami hormati Bapak Kasih Guru dan Pendidikan pada kantor wilayah Kementerian Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Ketua Pengawas pada Kementerian Agama Kota Tunggal Kepulauan. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah MTS Negeri 3 Kota Tunggal Kepulauan. Yang saya hormati Bapak Sekcam Tidore selaku perwakilan dari orang tua murid, Bapak Ibu dan guru yang saya muliakan, adik-adik sekalian yang saya cintai. Selaku hamba yang baik, patut laki-laki yang mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan rahmat taufik dan inayah, sehingga pada hari ini sempat kita berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan sebuah kegiatan tentang dapat kerja MTS Negeri 3 Kota Tunggal Kepulauan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita jadikan beliau sebagai suri teladan dalam menempuh suatu hidup dan hidup pada anak-anak ini. Saya tidak terlalu banyak
mempunyai peran aktif untuk dapat mensukseskan yang namanya rapat kerja itu sendiri di kedua ini, sehingga apa yang menjadi harapan yang telah disampaikan oleh kepala madrasah tadi dapat kita wujudkan bersama di tahun akan datang. Dan katanya beliau sudah berulang kali, baru itu sifatnya seminar, tapi resmi baru 1 kali. Kami dari komite tetap mendukung apa yang disampaikan atau apa yang diprogramkan oleh madrasah. Insya Allah juga sesuai dengan kami kemampuan komite. Karena tanpa adanya partisipasi dari Bapak Ibu juga sekaligus di kepala madrasah, kami juga tidak akan mampu berbuat apa-apa. Beda dengan komite yang ada di Pulau Jawa. Komite di sini komite di daerah. Pak kasih bisa bertahan itu. Kalau komite di Pulau Jawa kan orang punya penghasilan yang lumayan dan ini memajukan madrasah juga, alhamdulillah sangat fantastis. Kalau komite di kita Maluku Utara ya seperti ini. Apalagi saya mau andalkan apa Pak Jamal? Saya punya personal cuma 22.300.000. Yang tadinya 48.800.000 dipotong lagi, jadi 22.300.000. Mungkin apa ini? Itulah kondisi kita di Kementerian Agama. Kalau seandainya bisa mempunyai operasional yang lumayan, saya juga bisa siasati minta dengan cara aku untuk bisa dapat kita membiayai sekolah atau madrasah. Itu yang saya sampaikan. Mari kita sama-sama dengan kerjasama yang baik memberikan aspirasi, memberikan pemikiran yang terbaik untuk bisa dapat melahirkan sebuah ide-ide yang cemerlang, untuk bisa dapat menjadikan madrasah ini sebagai pilot project di kota Tidore Kepulauan. Saya kira itu saya sampaikan. Bila itu terjadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan kasih GTK Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara sekaligus membuka secara resmi kegiatan rapat kerja Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tidore tahun 2021. Perkenalkan dengan segala hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pokjawa saya hormati, Ketua Komite saya hormati, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 yang saya hormati, perwakilan orang tua yang saat ini bisa hadir bersama kita yang saya hormati, teman-teman guru sekalian yang berbahagia dan tenaga kependidikan. Ini biasanya lupa disebutkan. Jadi saat ini itu strukturnya pengawas dengan kepala sekolah itu bukan lagi di kelompok pendidik, tapi mereka sudah pindah ke kelompok tenaga kependidikan. Jadi KKTU, kakak administrasi lain-lain itu mereka sudah disebut dengan tenaga kependidikan. Jadi nanti teman-teman semua, ibu-ibu semua, kepala madrasah teman-teman tidak boleh lagi menyebut mereka tenaga personal di madrasah, tapi mereka adalah tenaga kependidikan. Pengawas itu tenaga kependidikan, kepala madrasah itu tenaga kependidikan, guru itu sendiri-sendiri. Jadi kalau administrasi TMU itu tenaga kependidikan. Oke, ini strukturnya sudah diubah, jadi nanti teman-teman bisa memahami. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufiknya sehingga pada hari ini kita bertemu di sini dalam rangka mengikuti rapat kerja MTS Negeri 3 Tidore Kepulauan dengan harapan semua kegiatan ini dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan hasil yang baik kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Mustafa Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita semua beserta
kerja ini, rapat kerjanya, temanya langsung tema apa saja. Tidak usah lagi melalui rapat kerja kita minggu misalnya mereview program kerja MTS Negeri 3 misalnya, itu berarti sudah langsung sasaran kita kerja. Nanti kita depankan begitu, misalnya rapat kedua tahun depan, sasaran rapat kerja kita ini apa? Misalnya merevisi tadi, merevisi visi misi program kepala madrasah, itu langsung tulis saja mereview kembali. Jadi nanti jangan punya alasan bahwa visi misi kami sudah ketinggalan zaman, jangan seperti itu alasannya. Tetapi kita mereview kembali. Mereview kembali itu ada beberapa hal. Pertama, apakah visi misi itu terlalu berat sehingga tidak tercapai, sehingga kita perlu menurunkan beberapa grade ke bawah, atau visi misi tersebut sudah tercapai lalu kita upgrade naik. Caranya begitu ya, kita berpikir strukturnya begitu. Mereview itu ada dua hal tadi, terlalu berat kemudian tidak tercapai, atau sudah capai kemudian kita menaikkan grade-nya. Ini berarti mereview ya, mereview. Misalnya teman-teman menghendaki madrasah ini menciptakan generasi-generasi emas yang bisa melahirkan anak-anak generasi muda di bidang olahraga. Ternyata visi itu tidak bisa tercapai karena lapangan bola kita tidak punya, sarana olahraga kita tidak punya, berarti itu tidak tercapai. Rapat inilah kita revisi, bagaimana kita cara mengulangi supaya nampak visi misi itu tercapai. Ke depan kita kerjanya seperti itu, sehingga bisa terukur. Saya yakin semua madrasah di Maluku Utara mungkin visi misi pada waktu itu kita buat dalam rangka melengkapi semua dokumen. Melengkapi semua dokumen, tiba-tiba orang minta bikin apa, tuh pakai visi misi yang ini dulu tanpa melalui kajian. Oleh karena itu nanti kelompok nanti yang bekerja pada saat ini, kelompok yang nanti mereka bermusyawarah ini, saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Boleh teman-teman membuatnya dalam bentuk tim yang namanya komisi. Boleh juga teman-teman ditayangkan kemudian di jenut satu-satu. Kata per kata itu boleh ditayangkan. Nanti semua teman-teman itu bisa melihat satu-satu. Oh, kata ini jangan karena kami sulit mencapai ini. Kata ini kami pasangkan tujuannya ada di sini. Bisa teman-teman lihat di sini semua. Itu program-program yang nanti disampaikan kepala madrasah. Boleh itu bentuk tim, tapi bisa jadi juga dengan caranya tadi bisa ditayangkan. Bisa ditayangkan sehingga semua orang bisa tahu, kemudian bisa mereviewnya satu-satu. Karena banyak hal itu. Untuk itu semua tertuang dalam dokumen 1 KTSP. Perlu diketahui bahwa pada saat ini World Bank akan membiayai 4 komisi pendidikan Indonesia. Yang pertama EDM itu komisi 1 itu nanti juga dibiayai Bank Dunia sampai kepada pendidikan. Jadi KKGM GMP itu posisinya berbeda dengan posisinya EDM. Tapi kesemuanya itu dibiayai oleh World Bank sampai tahun 2020, 4 tahun ke depan, 2021 sampai 2024. Dan nanti teman-teman yang kemarin terlambat membentuk kelompok kerja madrasah, KKS, KKM, GMP dan seterusnya, nanti insya Allah kita tunggu gelombang kedua, tahap kedua. Yang belum mendaftar segera mendaftar. Insya Allah pada bulan Juli sekitar tanggal 17 ke atas akan dibuka tahap kedua. Jadi yang belum buka, yang tidak ada di Maluku Utara kemarin adalah kelompok kerja tenaga kependidikan di luar kepala madrasah dan pengawas. KKTU, MTS kita tidak bentuk, gitu ya. Banyak gitu ya. Ada 7 kelompok itu kita tidak bentuk. Terlambat membentuknya. Mudah-mudahan pada posisi setelah ini teman-teman yang ada di MTS 3 bisa melakukannya, membentuknya, bergabung dengan madrasah-madrasah lain. Karena itu kelompok kerja itu mereka punya bantuannya lebih besar, 30 juta dari KKGMI 15. Kalau MGMP itu 30. KKTU itu kelompok kerja kepala tata usaha itu 30 juta bantuannya. Ya sama dengan KKM, kelompok kerja kepala madrasah. Kejauhan yang begitu. Jadi insya Allah nanti tidak boleh menjadi role model nanti. Lengkaplah itu semua, karena kemarin justru yang lengkap final lebih banyak itu Morotai. Morotai itu final terbanyak. Dari 103 kelompok kerja di Maluku Utara, 63 final masuk ke sistem. Itu yang 14-nya di Morotai, yang lainnya kecil-kecil semua. Tidore hanya 8. Tidore 8. Sistemnya terbatas seperti itu.
Karena ini bantuannya Bank Dunia, ribet masalahnya. Jadi nomor SK juga harus ditertibkan betul-betul. Tidak boleh lagi tulis KD sekian, tidak boleh lagi itu. Dia memang sistemnya sangat detail membaca apa ini SK kita. Sampai di format laporan sudah Bank Dunia sudah mengirimnya. Jadi tidak boleh tambah-tambah kata. Hanya dibatasi 500 karakter misalnya. Nah nanti teman-teman bisa lihat. Kalau 50 karakter itu spasi itu dihitung. Saya spasi itu sudah 5 karakter. S-A-Y-A spasi itu 5 karakter. Hitung karakternya begitu, bukan saya itu spasi terhitung, tidak. Hati-hati di sini kalau di sini tertulis kami membutuhkan 200 karakter. Itu bukan 200 kata. Karena spasi, titik, koma itu semuanya sudah dihitung karakter. Ini mau jadi perhatian teman-teman ya. Karena pikir apa kok tidak bisa masuk? Dia melampaui karakter. Karakter hanya kita 200 kata, 200 karakter itu berarti spasi juga hitung karakter, koma hitung karakter, titik hitung karakter. Kadang-kadang itu melampaui ya. Ingat itu ini istilahnya yang ada di sistem komputerisasi, namanya karakter itu. Di mana saja kalau disebut dengan berapa karakter, misalnya teman-teman buka ATM itu, nama minimal 16 karakter. 16 karakter itu sudah termasuk koma dan titik. Jangan kata-katanya lagi yang lain-lain. Nanti ke sana tidak bisa diterima karena karakternya terlalu panjang dan segala macam. Itu hal kecil kan. Baik, saya kembali di sini buat teman-teman sekalian yang akan melakukan rapat kerja. Nanti akan dipanggil oleh pegawai. Saya tidak tahu ini karena nanti dalam bentuknya seperti apa, dikelompokkan atau nanti seperti apa. Selesai ini baru akan dibahas. Selanjutnya saya berharap, saya lihat di sini sudah sangat bagus ini, cepat merespon. Jadi madrasah-madrasah melakukan rapat kerja ini kan jarang melakukannya. Dari rapat kerja ini sekaligus mengevaluasi yang lama. Tidak saja membuat program ke depan 4 tahun ke depan, tapi kita sudah evaluasi yang lama. Evaluasi yang lama, misalnya di dokumen itu tertulis pembina English Club. English Club ini kan siapa ini namanya? Dia pembinanya pada hari apa dan hari apa? Jumlah siswanya itu kan dalam dokumen rencana itu sudah tersiap semua itu. Misalnya mau ada kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sini apa saja? Di dokumen ini tertulis siapa pembinanya, dilaksanakan pada hari apa, mulai jam berapa sampai jam berapa. Ini dokumen rencana kerja itu harus tertulis secara detail. Jadi tidak lagi diatur nanti di sana baku tujuh. Bisa gitu ya? Ya, saya kira ini adalah gambaran awal buat kita sekalian. Tidak perlu saya terlalu panjang lebar. Nanti harapannya tim yang bekerja nanti, ada kepala madrasah dengan tim yang telah ditugaskan, mohon melaksanakan tugas ini secara maksimal. Kalau tidak sampai kepada maksimal, minimal ideal. Tapi jangan di minimalnya. Minimalnya terlalu di bawah. Karena ada 3 fase ini, ada minimal, ada ideal, dan ada maksimal. Kalau kita tidak sanggup mencapai angka maksimal, taruhlah kita di ideal. Kalau ideal itu sudah lumayan, tidak terlalu ke atas, tapi tidak juga terlalu ke bawah. Karena tadi kepala madrasah bilang madrasah ini bikin visi misinya sudah sejak tahun berapa yang lalu, kemudian sudah dianggap keberhasilannya belum dievaluasi. Mungkin pada hari ini kita akan mengevaluasi visi misi madrasah tersebut. Saya kira itu adalah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Selamat kepada teman-teman yang melaksanakan rapat kerja nanti. Semoga hasilnya akan memberi gambaran kepada kita madrasah yang di 3 TW Kepulauan beberapa tahun ke depan. Supaya teman-teman yang ada di sini adalah orang-orang yang membuat catatan bahwa kami dulu bertugas di MTS Negeri 3 pernah melakukan ini. Catatan itu insya Allah akan tertulis secara baik dan tertata secara rapi oleh MTS Negeri 3. Nanti orang yang datang belakang akan tertulis ini. Dulu kami pernah melakukan rapat evaluasi di sini, rapat kerja di sini, materinya ini, hasil akhirnya ini. Jadi output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen rencana kerja. Ya, kita sepakat ini. Hasil akhir output dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen rencana kerja MTS Negeri 3. Jangan terlaksananya kegiatan. Kalau terlaksana kegiatan, teman-teman semua berdiri kemarin, kita foto, selesai, pulang.
Beda dengan tersedianya dokumen, berarti teman-teman harus baku yayo sampai ini jadi dulu berkurang. Ingat ini ya, jangan sampai output kita itu berbeda. Sasaran kita tersedia dokumen, bukan terselenggaranya kegiatan, bukan itu. Saya kira itu ya buat teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mengharapkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mohon petunjuknya. Semua kegiatan kita pada hari ini sampai besok nanti mendapat syafaat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara rapat kerja MTS Negeri 3 Kota Deli Kepulauan saya akan dibuka dengan resmi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Mubarak Haji Muhammad, Sarjana Pendidikan Islam, kepada Al-Ustadz dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة وعلى هذه النية وعلى نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد الكريم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. إلهنا أنت الكريم, kami agungkan segala asma kebesaran-Mu karena Engkau zat yang maha mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu karena Engkau lah zat yang maha mengabulkan segala permohonan kami, sandarkan kepada-Mu, sebab Engkau tidak pernah menelantarkan doa kami. Untuk itu ya Rabb, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, pada pagi hari ini kami hadir bersama dalam acara pembukaan rapat kerja di lingkungan Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tidore. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, limpahkanlah berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua, agar rapat kerja yang kami laksanakan nantinya dapat mewujudkan peningkatan komitmen, kinerja dan prestasi kami dalam melahirkan program-program kegiatan yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan segala kebutuhan madrasah yang kami cintai ini. Ya Allah ya Hakim, Tuhan yang maha bijaksana, jadikan acara yang kami laksanakan ini sebagai momentum bagi kami untuk dapat menyatukan visi dan persepsi kami, terutama untuk turut berperan serta dalam melanjutkan pembangunan bangsa, negara dan daerah kami melalui satuan kerja tempat di mana kami mengabdi. Jadikan kami semua orang yang taat beragama, harmonis, cerdas dan dinamis. Ya Allah ya Azim, Tuhan yang maha agung, tanamkanlah sifat rahmat dan rahim-Mu kepada kami semua, rasa persatuan dan kesatuan, rasa kasih sayang dan ukhuwah Islamiyah. Hilangkanlah segala kebencian di hati kami, jauhkan kami dari sifat iri dan dengki, sinari hati kami dengan cahaya qanaah, masukkan kami dalam kelompok hamba-hamba-Mu yang saleh dan salihah. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kekhilafan kami. Jadikanlah kebaikan yang kami lakukan hari ini menghapus kesalahan-kesalahan kami yang telah berlalu, baik sengaja maupun tidak disengaja, dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang masih teringat maupun dosa yang sudah terlupakan. Sebab tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, agar kami dapat mengisi sisa umur kami ini dengan penuh pengabdian kepada-Mu. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan rapat kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Tidore tahun 2021. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.